Ya, Mbak. Mana tulisannya lagi? Sorry. Ya. Makasih Dita ngingetin. Mohon maaf nih saya baru sampai. Oke, selamat sore semuanya. Kita akan jurnal reading lagi dari stase bedah mikro dari Prodi Bedah Plastik FKW RSCM. UT akan membawakan topik yang menarik, mudah-mudahan bermanfaat. Ini masih tetap di head and neck ya, UT ya. Rekonstruksi ya, reaksi bibir ya, UT ya. Iya, upper lip ya. Jadi ya baik, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pengkayaan kita semua dalam melakukan rekonstruksi. Silakan, Teh. Ya, terima kasih Dr. Ocha. Selamat sore para dokter-dokter sekalian. Izin untuk memulai jurnal reading pada sore hari ini dengan tema upper lip reconstruction. Jurnal yang saya ambil berasal dari PRS Journal pada tahun 2019 dengan judul Elegance in Upper Lip Reconstruction, dan beberapa tambahan dari jurnal lainnya akan saya masukkan juga. Dengan background, rekonstruksi pada bibir itu merupakan suatu tantangan dalam sebuah rekonstruksi karena anatominya yang cukup unik dan dibutuhkan juga bukan hanya fungsional tapi estetik juga dalam rekonstruksinya. Biasanya komplikasi yang terjadi adalah asimetri, defisiensi fungsional, imbalance dalam estetik, lalu adanya dari pasien yang cukup berat. Pertama kita mulai membahas rekonstruksi, akan membahas sedikit tentang anatomi. Upper lip ini merupakan struktur trilaminar terdiri dari setengah dari orbicularis oris muscle yang merupakan bagian middle layer dan merupakan fondasi struktural dari upper lip. Selain itu ada juga middle fibers of buccinator muscle. Ini yang akan merge dengan orbicularis oris di bagian medial, lalu ada juga levator labii superior. Ini yang akan masuk dari superior ke arah medial di bagian dalam. Lalu adanya gangguan pada otot upper lip di bagian lateral ke atau di bawah dari ala itu akan menyebabkan drooling pada saat tersenyum. Perdarahannya berasal dari arteri superior labia, dan di bagian filtrum atau filtral column ini merupakan fiber atau fascicle dari contralateral orbicularis. Di bagian lateral itu diaugmentasi oleh levator labii superior, lalu di bagian bawah itu terdiri dari depressor septi muscles yang membentuk suatu bulkiness pada filtrum. Ini merupakan struktur anatomi dari levator labii superior. Ini hidung, lalu ini bagian superior. Ini dari levator labii superior ini akan masuk ke bagian medial, lalu ini merupakan orbicularis oris. Dan ini merupakan sumber perdarahan. Yang utama berdasar dari arteri superior labia. Untuk blocking upper lip dan mid face yang digunakan adalah simple regional blocks, yaitu untuk upper lip adalah blok di infraorbita nerve atau nervus cabang 52, yaitu dapat memblok komisura, pipi, ala nasi sampai base dari columella. Prinsipnya adalah replace like with like, lalu kita harus bertumbuh pada variasi-variasi yang sangat beragam, dan juga terdapat unique aesthetic boundaries di mana terdapat nasolabial fold, filtral columns, dan border vermilion. Di mana karena ada aesthetic boundaries ini akan melimitasi flap-flap yang bisa kita pakai, sehingga jika boundaries ini dilanggar atau dilewati akan menyebabkan deformitas estetik. Yang pertama adalah dengan teknik excisional. Ini merupakan teknik yang dapat dikatakan paling simple. Ini less tolerant dibandingkan dengan jika penggunaannya digunakan di bagian lower lip. Cocok untuk subunit pada lateral lip
yang lebih besar. Dilakukan paralel dengan garis RSTL dan tujuannya juga untuk menghilangkan dog ear. Lalu pada elemen lateral upper lip ini merupakan paling cocok digunakan untuk menggunakan closure secara eksepsional. Lalu semua hal yang dilakukan dengan eksepsional teknik ini harus memperhatikan bahwa filtral column inclination itu harus cocok dengan columelanya. Ini merupakan contoh pasien dilakukan vertical excisional closure pada defek pada medial. Ini sayangnya tidak ditayangkan defeknya. Terdapat displacement pada filtrum seperti ini yang digambarkan pada garis. Lalu ini merupakan contoh yang kurang tepat dilakukan. Yang seharusnya lebih tepat dilakukan adalah contoh yang pertama ini. Hal yang kurang tepat ini akan menyebabkan distorsi ke arah medial dengan hasil yang kurang baik seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan dengan AB flap. Ini merupakan flap yang pertama kali dideskripsikan untuk koreksi deformitas upper lip sekunder karena cleft lip bilateral. Spontaneous innervation dari segmental facial nerve branch itu biasanya terjadi 1 tahun pasca operasi. Planning yang pertama adalah kita lakukan planning di desain di bagian tengah dari lower lip. Lalu untuk panjang dari flapnya itu harus sesuai dengan panjang dari lipnya secara lateral. Tapi pada medial itu harus lebih extend ke arah hidung. Di sini ada videonya akan saya tayangkan. Sebentar. Oke. Tampaknya ada sedikit error sebentar. Sebentar, akan saya tayangkan. Sambil menunggu videonya, mungkin akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Ya, lalu untuk elevasi dan insettingnya itu diambil mukosanya paling sedikit 11 mm bersamaan dengan flap pada saat elevasi pertama kali dan dapat ekstensi sampai ke columellar base, di mana ini dapat mencegah notching dari lip columellar junction. Lalu dapat dilakukan separasi dari flap 2 minggu untuk partial thickness flap dan 3 minggu untuk full thickness flap dari stage pertama. Lalu untuk donor side closure-nya dapat dilakukan sublabial ziplasti ke vertical limb. Lalu pada jurnalnya juga dijelaskan wing AB flap, yaitu myocutaneous flap dengan ekstensi mukosal untuk defisiensi pada kulit dan vermilion. Jadi di sini ada pasien dengan left unilateral cleft lip, terdapat upper lip yang sangat tipis, lalu dibuat desain seperti gambar ini. Lalu dirotasi ke arah atas sehingga mendapatkan volume upper lip yang lebih baik. Lalu selanjutnya modalitas lain dapat digunakan adalah dengan skin graft. Yang digunakan adalah dengan full thickness skin graft, di mana defeknya itu relatif kecil di atas vermilion sampai ke filtrum. Komplikasi yang sering terjadi adalah disrupsi dari white skin roll atau vermilion border,
Dari jurnal ini dijelaskan bahwa dilakukan secara two stage. Yang first stage adalah dilakukan pemasangan graf yang sedikit oversize sampai ke vermilion. Lalu yang tahap kedua, graf yang berlebihan itu di area vermilion itu akan dideepitelisasi, lalu di bagian untuk menjadi white skin roll, untuk menjadi ketebalan dari white skin roll, lalu bagian vermilion itu akan di advancement ke daerah deepitelisasi tersebut sehingga mendapatkan kontur dan warna yang lebih baik. Lalu ini merupakan algoritma dari upper lip reconstruction by defect. Jika defeknya terdapat di filtrum, dibagi lagi menjadi apakah kulit saja atau kulit dengan vermilion. Jika kulit saja, jika kurang dari 50%, maka dapat dilakukan eksisi dan primary closure, atau dapat juga dilakukan FTSG. Tapi jika lebih dari sama dengan 50%, dapat dilakukan FTSG. Jika anatomi yang terlibat adalah kulit dan vermilion, jika kurang dari 50%, dapat dilakukan eksisi dan primary closure, FTSG, partial thickness. Jika partial thickness dan mucosal flap. Jika lebih dari 50% dapat dilakukan lip switch flap atau AB flap. Lalu jika anatominya lateral subunit di bagian medial, jika kurang dari 50% dapat dilakukan wedge excision dengan atau tanpa lateral lip advancement atau dengan VY cheek advancement. Lalu jika lebih dari 50% dapat dilakukan lip switch flap. Lalu jika lateral subunit di bagian lateral kurang dari 50%, dapat dilakukan wedge excision dengan atau tanpa cheek advancement. Jika lebih dari 50% dapat dilakukan lip switch flap, cheek advancement, orbicularis mucocutaneous flap. Lalu jika defeknya sub atau terlibat filtrum dan lateral, dapat dilakukan lip switch flap dengan cheek advancement. Detailnya akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk defek pada filtrum, jika kurang dari 50% itu dapat dilakukan primary closure. Contohnya pada pasien ini dilakukan insisi pada di bawah ala nasi ini untuk advancement, lalu sisanya itu ditutup dengan FTSG. Jika defeknya terdapat di vermilion, dapat dilakukan buka mukosa advancement flap, atau juga dengan transposition flap dari buka mukosa atau dengan mukosa VY advancement flap dan lip switch flap, tetapi dengan vermilion saja. Ini merupakan contoh dari defek dengan vermilion di bagian defek. Ini akan menjadi defek setelah dieksisi, lalu akan dibuat rotational flap dari sini, terdapat garis-garis putus-putus bagian birunya akan dapatkan rotasi. Lalu untuk membentuk filtrum akan diambil FTSG dari bagian segitiga yang kuning ini, lalu dipindahkan ke bagian tengah untuk membentuk Cupid's bow. Lalu untuk lateral subunit di bagian medial lesi atau filtrum terbagi menjadi dua, medial lesi dan lateral lesi. Dapat dilakukan lip advancement yang biasanya jarang terjadi full thickness, lalu dilakukan adjustment dari orbicularis muscle untuk mencocokkan bulkiness dari upper lip dengan eksisi vermilion triangle, sehingga didapatkan bulkiness yang cukup sama. Ini dilakukan insisi di bagian lateral nasi, lalu dilakukan advancement untuk menambah mobilisasi dari flap untuk menutup defek pada area ini dengan wedge excision bagian sini. Lalu untuk selanjutnya, large itu tidak disarankan untuk tidak dimasukkan jika terdapat perialar incisional komponen. Jadi pada pasien ini tadinya terdapat defek 2 cm di bawah ala nasi bagian kanan yang bisa saja membutuhkan local flap. Tapi pada pasien ini tidak dilakukan flap, tetapi dibiarkan saja menjadi raw surface untuk membentuk autotube dan didapatkan hasil yang secara kosmetik itu baik seperti terlihat pada gambar ini. Lalu untuk defek pada filtrum dan lateral biasanya dilakukan AB flap. Template-nya berdasarkan dari bagian bibir kontralateral untuk membentuk flap yang simetris. Untuk defek full thickness pada lateral lip ukuran 1,5 sampai 2 cm dari filtrum dapat direkonstruksi dengan menggunakan Miyokutaneous Yotsuyanagi flap.
Ini merupakan contoh dari pasien pasca embolisasi dan eksisi AVM, lalu dibuat desain AB flap yang cukup besar untuk merekonstruksi bibir. Ini merupakan gambar dari Yotsunagi flap atau cheek advancement flap. Jadi dibuat desain defeknya adalah ini, di bagian ini full thickness, lalu dibuat desain seperti gambar ini, lalu di advancement ke arah defect. Ini merupakan untuk selanjutnya, untuk komplikasi yang sering terjadi adalah untuk memanage scar. Biasanya memang tidak bisa dihindari, tetapi dapat diminimalisasi. Defek traumatik itu harus direkonstruksi secara dini dan tidak harus menunggu maturasi dari scar atau menunggu sampai kontraktur terjadi. Untuk lip yang terdapat scar, biasanya lesinya di sentral atau di philtrum atau seperti lateral cliff adhesion type. Ini merupakan contoh scar pada bagian di bawah kolumella dan di bagian vermilionnya tertarik, dilakukan eksisi scar, lalu dibuat advancement flap dari lateral alanasi yang nantinya akan di advancement ke arah medial. Ini merupakan hasil akhir dari rekonstruksi yang untuk scar mendapatkan hasil yang sangat baik. Untuk kesimpulannya, upper lip ini secara estetik merupakan struktur yang kompleks dan cukup banyak tantangannya. Butuhkan pengertian anatomi dan subunit estetik yang sangat baik untuk melakukan rekonstruksi di upper lip ini, misalnya dengan AB flap atau cheek advancement flap. Lalu juga perlu diketahui bahwa diperlukan edukasi kepada pasien bahwa mungkin dibutuhkan rekonstruksi atau prosedur multiple atau bertahap pada pasien ini. Sebentar saya tampilkan video. Oke. Ini merupakan video ini merupakan untuk mendemonstrasikan dari AB flap. Oke. Lalu video selanjutnya untuk bagian insetting dari flap.
Kita agak cepatkan sedikit ya. Oke, video terakhir dari Final in Setting. Ya, sekian presentasi saya mengenai upper lip reconstruction. Terima kasih, dokter. Teroca. Bagus presentasinya, Teh. Menarik sekali ya. Terima kasih, dok. Roca mana nih? Aku kasih komentar dikit ya soal jurnalnya Teh ya. Ya, dok. Ya, Jadi bagus nih jurnalnya meng-highlight bahwa untuk lip itu ya harus replace like with like. Sayangnya kurang komprehensif menurutku guidelines-nya. Kenapa? Karena hanya membahas defek-defek yang 50%, kurang 50%. Tidak membahas untuk yang total defect seperti apa secara detail gitu. Nah sebenarnya masalahnya itu banyak. Mungkin jarang ditemukan di populasi di Amerika karena kecil langsung dibuang. Nah, kalau di kita kan beda cerita. Tumornya gede-gede, ngebuangnya juga bukan hanya upper lip saja, upper lower lip kadang-kadang ada juga. Jadi benar-benar kompleks banget defeknya itu. Nah, untuk kasus-kasus kecil mungkin yang hal seperti itu untuk pasien cancer jarang ditemuin Teh di Indonesia. Lebih ke pasien trauma atau mungkin koreksi pasca cleft lip surgery yang kurang bagus atau misalnya bisa digunakan teknik-teknik seperti itu. Tapi untuk cancer saya rasanya sih jarang ya. Untuk cancer yang melibatkan upper lip di Indonesia, terutama di center kita, lebih ke defeknya minimal 70% atau 100% gitu. Nah, jadi itu ada beberapa perbedaan. Tapi yang perlu di-highlight satu, replace like with like. Ya paling bagus gantinya bibir ya dengan bibir lagi, bukan dengan yang lain-lain. Dan ketika mengganti bibir itu diperhatikan juga landmarknya white skin roll, red line, dan lain sebagainya, termasuk ketebalan vermilion-nya yang bisa dipikirkan lagi. Nah, kemudian sebenarnya itu kan opsi lokal ya. Opsi lokal yang banyak disebutkan di jurnal ini, lip switch, advancement, bib flap, dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk opsi lokal regional banyak juga. Contohnya adalah buccal flap. Buccal flap itu bisa menggantikan mukosa dengan cukup baik. Misalnya ada defek di vermilion gede gitu ya, kita bisa buccal flap. Atau
istilah lain buka waktu adalah FAM, FAMM. Facial artery musculomucosal flap. Ya, FAM flap. Myomucosal flap. Myomucosal flap. Ya, gitu. Itu aja dari aku, thank you. Makasih Bang. Tambahin sedikit. Saya udah pernah baca algoritma yang ada di Grab and Smith. Algoritma upper lip, Mbak. Iya. Belum. Oh, kamu terbatas di upper lip soalnya ya. Jadi bahasannya nggak sampai ke arah panzik ya. Tapi boleh dibaca ya, Teh, ya, nanti tambahan. Ya, Mbak. Kalau atas memang banyak, dari bawah kan cenderung lebih tebal ya kalau menurut aku. Memang donornya jadi lebih banyak gitu. Sedangkan kalau bawah agak susah kita nyuri dari atas untuk ke bawah gitu. Kalau bawah ke atas lebih gampang. Nah, kita belajar yang lain juga. Gimana kalau defeknya di lower lips? Bisa jadi menggunakan lipnya sendiri atau adjacent soft tissue atau perioral. Jadi nanti scarnya akan memang lebih banyak. Menurut aku sih udah bagus, Teh. Jurnalnya udah lumayan sebagai stimulan. Tapi kamu harus baca lebih lanjut karena memang kan ini apa yang dia suka pakai gitu. Sedangkan masih banyak hal lain yang bisa dipakai. Pertanyaanku itu AB flap bisa dipakai buat free flap nggak ya? Free flap, Mbak. Free AB flap gitu bisa nggak? Karena dia bawa bisa harusnya, Mbak. Bawa arteri labialis. Iya, harusnya bisa ya. Kan dia kan bawa arteri. Jadi dia harusnya bisa dijadikan free flap. Cuma nggak tahu apa venanya ada kuat nggak kalau disambung juga. Bisa nemu vena nggak gitu. Cuma kalau di kepalaku berarti sebenarnya kalau ada orang yang cukup gila gitu mau coba ya boleh aja free AB flap. Rian mungkin mau ya. Ada pertanyaan, di sini jelaskan nggak, kan kalau di able lift switch itu kan jadinya mikrostomia. Ada tipsnya nggak untuk nggak mikros atau misalnya trik untuk pasiennya supaya nggak keganggu atau estetik lebih bagus? Di sini sih tidak dijelaskan, Dok, mengenai tips untuk mencegah mikrostomia, tapi dia menjelaskan managing scar post-op-nya mungkin bisa dilakukan rekonstruksi lanjutan. Mungkin itu ya, kayak tissue expander gitu, pakai mouth gag tiap tidur gitu kali. Jadi gede bentar lama-lama. Ya, Dok. Ya udah, berhubung Dokter Ocha juga mungkin lagi ini ada ya. Ada. Beres-beres nggak dia? Enggak, udah selesai. Oh, enggak, udah selesai. Ya, makasih. Ya, makasih komentarnya dan makasih Ute untuk jurnal readingnya. Jadi yang pertama saya komentari mengenai rekonstruksi bibir ya. Rekonstruksi bibir ini rumit gitu karena dia 3 dimensi, dia ada bagian-bagian yang unik. Jadi kalau kita lihat dari luar saja itu misalnya kita mesti melakukan rekonstruksi bibir, merah bibir. Merah bibir itu susah gantinya tuh. Jadi mesti mencari merah bibir dari tempat lain, makanya adalah yang namanya AB flap, ada namanya juga apa namanya lagi? Eslander flap. Makasih Dr. Eri ngingetin Eslander flap. Jadi ada itu karena apa? Karena mengganti merah bibir itu sangat sulit. Kemudian kalau dari luar lagi, ya mesti tahu betul ya sebagai bedah plastik mesti tahu tuh di atas merah bibir ada white skin roll, itu juga mesti direkonstruksi dengan baik. Bagaimana membuat tonjolan white skin roll, barangkali dengan cara membuat jahitan yang menonjol sedikit, jadi simpulnya di luar sehingga dia membuat scar dan akhirnya membuat tonjolan white skin roll. Kemudian di atasnya lagi ada vermilio, ada filtrum. Filtrum juga sulit, makanya superioritas dari AB flap itu karena dia membuat filtrum. Jadi kalau bikin AB flap jangan 50% dari bibir, nah nggak jadi AB
AB Filmnya nggak jadi Filtrum nanti itu kulitnya. Jadi kulitnya juga mesti menggantikan dia Filtrum dan tempat jahitan dan tempat Filtrum kolum. Nah, itu juga mesti menjadi perhitungan. Bagaimana membuatnya tadi di operasi sumbing itu biasanya juga diajarkan bahwa bagaimana membuat Filtrum kolum itu dengan membuat jahitan yang lebih eversi, kemudian membuat simpul yang di luar dan sebagainya. Itu baru bagian luarnya ya. Kemudian bagian dalamnya juga jangan lupa ada sulcus gingivo labial. Gingivo labial sangat penting. Kalau enggak nanti dia akan bentuknya nggak bisa sikat gigi dia karena giginya bibirnya sama giginya dan bibir dan gigi menyatu. Jadi hal itu juga mesti kita perhatikan sehingga segala modalitas itu arahnya ke sana gitu. Jadi bukan hanya membuat satu tanggul saja, tetapi juga membuat sesuatu yang estetik dengan berbagai macam keunikannya. Kemudian sebenarnya sayang sekali bahwa tadi tidak dipelajari juga mengenai rekonstruksi bibir bawah ya, karena harusnya bibir atas dan bibir bawah itu dijadikan satu keutuhan rekonstruksi. Karena apa? Karena operasi rekonstruksi pada bibir bawah seringkali bisa juga dijadikan rekonstruksi pada bibir atas, tinggal dibalik saja. Jadi sebenarnya seperti tadi contoh Karapansik itu bisa juga dipakai buat bibir atas, jadi di reverse di bagian ke atas. Jadi itu baiknya juga dipelajari supaya bisa jadi kesatuan gitu, bibir atas bagaimana bibir bawah. Karena biasanya kita akan lihat nanti bibir atasnya hilang sekian persen, bawahnya hilang apa enggak, kalau nggak hilang maka apa, kalau misalnya hilang apa yang dikerjakan dan lain-lainnya. Jadi itu juga penting, makanya kemarin waktu UT ngajukan rencana jurnal reading buat hari Kamis ya UT ya. Kan dari bibir bawah aja tuh, bibir bawahnya cuma kok nggak lengkap gitu. Padahal kalau baca di buku itu berbagai macam, berbagai trik yang sangat lengkap yang nanti akan ditemui, dikerjakan gitu. Karena apa? Karena biasanya filosofinya orang belajar itu biasanya dimulai dari bagaimana menutup defek. Makanya kalau kita belajar reconstructive ladder kan itu bagaimana menutup defek. Yang penting defeknya ketutup lah gitu. Tidak harus ada epitel yang menutup gitu. Nanti kalau sudah mulai familiar, mulai percaya diri dengan menutup defek, nanti naik lagi bagaimana meninggalkan sekunder defek atau defek donor yang baik. Nah, itu mulai lagi dipikirkan. Jadi kalau seperti ini nanti defeknya di sekitar bibir dan lain-lainnya, kemudian ditarikan ke sana kemari dan lain-lain. Jadi nanti ketika sudah bicara seperti itu, nanti baru kita akan berpikir lagi tuh, mungkin flapnya nggak bisa pakai lokal flap kali ya, harus distant flap, harus regional flap atau distant flap. Ya mungkin pasiennya agak nunduk sedikit, tapi nanti begitu selesai di operasi yang kedua, skarnya ditinggalkan tersembunyi di balik baju misalnya. Jadi itu juga menjadi pilihan mengapa kita mengenal distant flap sampai dengan free flap. Ditambah lagi dengan tadi pertanyaan dari Sarah mengenai apakah bisa dijadikan free flap gitu. Ya memang prinsipnya kalau ada pembuluh darah, kalau semua flap yang berbasiskan axial flap, maka bisa dijadikan suatu flap bebas. Yang penting ketemu arterinya dan ketemu venanya. Jadi ketemu arti satu vena, satu arteri, satu vena, maka bisa dijadikan flap bebas. Tapi ya itu pada level yang berikutnya. Jadi kalau belajar mudah-mudahan bisa lebih lengkap. Kemudian juga memikir mulai dari sekarang juga, kalau dulu kita belajar itu mulai dengan bagaimana menutup defek, tapi itu kayaknya sekarang kita kasih pelajaran itu buat mahasiswa, buat adik-adik koas gitu, bahwa di bedah plastik itu menutup defeknya gini loh gitu. Nah, ketika mereka tertarik dan terjebak untuk masuk bedah plastik, maka yang diajarkan adalah bagaimana menutup defek dengan berbagai macam perhitungan. Karena sebuah bedah plastik tidak cukup sampai di sana. Menurut saya sangat menarik dengan berbagai tekniknya. Itu lagi tadi yang perlu dilihat adalah bagaimana mereka secara detail melakukan handling jaringan dengan baik, kemudian menusukkan jarum dengan baik, kemudian melakukan simpul yang juga tidak terlalu erat sehingga skarnya diharapkan akan sangat minimal. Jadi banyak sekali yang bisa dipelajari dari video, banyak sekali bisa pelajari dari jurnal ini. Nah, tinggal kita sebenarnya mengevaluasi diri kita sendiri. Kita mau kerjakan sampai di mana. Kalau kita mau kerjakan dengan lebih komplit, lebih banyak, itu akan berapa hasil yang baik buat pasien. Jadi jangan cukup sampai dengan
menutup defek saja, tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah defek tadi Rian bilang tadi like with like tissue. Kalau with like tissue maka harusnya bentuk 3 dimensinya adalah sama seperti yang kita rekonstruksi. Apa sobat defek bentuknya bibir normalnya. Kira-kira itu dari saya. Ada masukan lain dari Sarah, dari Rian? Udah. Dari Dita? Cukup, Dok. Dita masih sembunyi aja dari kemarin. Padahal yang paling sibuk ini Dita, hostnya nih Dita nih. Yang Dok. Rian masih mute. Rian masih mute. Kita bakal jadi anak magang abadi nih 2 tahun, Dok. Cari teman ya, Dit ya. Bagus nih presentasi itu. Ya Bang, kasih. Oke, jadi ntar ya. Kenapa? Kalau ada kasus upper lip buat IT yang kecil gitu. Iya, ya ini kayaknya yang stase kali ini kayaknya ini ya diganjar pahala berlimpah gitu. Jadi tiap kali ada journal reading, abis itu ada kasusnya yang mirip-mirip gitu. Atau juga ya kasus besarnya ada, kasus kecilnya ada, nanti bisa didiskusikan. Seperti hari tadi kan kita belajar melakukan judulnya Epule flap yang berbentuk yang akhirnya menjadi rhomboid flap. Tadi mau transposisional, lah kok jadi rhomboid. berhubung ada ini ya, ada variabel pengganggu yang bikin garisnya miring-miring. Rhomboid juga transpositional. Kan ada dasarnya sama. Keren tapi rhomboid primer. Keren tapi bisa primer. Transposisional kan STSG kan. Tadi mau STSG. Iya, gue juga udah ribut tuh siapin paha. Wih, keren banget primer. Ya, gitulah. Jadi belajar dikit-dikit, belajar trik-trik, mana susahnya, mana yang pokoknya jangan sampai kalau bikin flap jangan sampai keringetan gara-gara flapnya nggak cocok ukurannya. Ya deh, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan saya doakan juga mudah-mudahan dapat kasusnya sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Buat yang sudah pernah mengerjakan jadi refreshing lagi, kembali lagi mengingat-ingat desain dan kesulitan yang pernah dialami dan kemudian bisa dibagikan sama presiden. Itu aja, terima kasih waktunya semuanya. Ada yang mau sampaikan lagi? Buat pasien besok, ya. Mbak Sarah. Ya, unlive dulu aja, unlive.